Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karina Syifa Maharani dengan NIM 24109 113 20010 dengan nomor absen 122, mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024. Sebelumnya mohon izin dokter dan teman-teman sekalian, izinkan saya menjelaskan dan memaparkan materi yang saya dapatkan dari perkuliahan mata kuliah anatomi dengan materi anatomi permukaan yang saya dapatkan minggu lalu dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Ilyandri, Magister Kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anatomi permukaan, tentu saja kita perlu mengetahui tentang apa itu anatomi. Anatomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, termasuk bagian-bagiannya, posisi, dan hubungannya satu sama lain. Anatomi merupakan cabang ilmu biologi dan kedokteran yang penting dalam mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi medis. Kata anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti atas dan tome yang berarti potongan. Dalam anatomi ada beberapa contoh bagian tubuh yang dipelajari dalam mata kuliah anatomi adalah seperti otak, paru-paru, ginjal, tulang, otot, dan lain-lain. Sedangkan untuk anatomi permukaan sendiri adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri anatomi eksternal tubuh suatu tubuh yang dapat dilihat tanpa pembedahan. Anatomi permukaan juga dikenal dengan istilah anatomi superficial atau anatomi visual. Anatomi permukaan mempelajari bentuk dan proporsi tubuh, serta titik acuan permukaan yang berhubungan dengan strukturnya yang lebih dalam. Nah, seperti yang kita dapat lihat dalam gambar tersebut, ini adalah anatomi dari manusia, yaitu anatomi laki-laki dan perempuan. Seperti yang dapat kita lihat di sini ada bagian kepala atau kaput, yang kedua yaitu leher atau kolum, lalu ada bagian trunkus yang meliputi toraks atau dada, lalu abdomen atau perut, dan pelvis atau bagian panggul. Untuk ekstremitasnya sendiri atau alat geraknya yang juga disebut sebagai membrum. Di membrum superior sendiri ada brachium yaitu lengan bagian atas, lalu antebrachium yaitu lengan bagian bawah, dan manus yaitu jari. Untuk membrum inferiusnya sendiri ada femur atau paha, crus atau betis, dan pes yaitu kaki atau bagian bawah atau kaki, jari, telapak kaki, dan lain-lain. Lalu dapat kita lihat kalau sistem tulang tubuh sendiri dibagi dua. Yang pertama yaitu tulang bagian aksial dan tulang bagian apendikular. Untuk aksial sendiri, dia sebagai penyangga atau bagian inti dari tubuh. Tanpa tulang aksial kita tidak dapat hidup di dunia ini. Di tulang aksial sendiri terdapat tulang bagian atas atau tulang kepala seperti tadi, tulang kaput, tengkorak, leher, bagian tulang dada, tulang perut, dan sampai ke bagian pelvis atau panggul juga. Di dalam tulang aksial sendiri dia menyangga berbagai organ seperti paru-paru dan juga jantung, bagian
bagian perut, dan banyak ada organ reproduksi juga. Untuk tulang apendikular sendiri adalah tulang yang meliputi anggota gerak badan atau ekstremitas atas dan bawah. Ya, ini adalah tulang apendikular. Baik, untuk bidang sendiri, yang pertama ada bidang sagital, yang kedua ada bidang transversal, dan yang ketiga ada bidang frontal. Untuk bidang sagital sendiri, dia membagi antara dua bagian tubuh di tengah, seperti itu. Jadi untuk bagian tengah ini dibagi antara bagian dekstra dan sinistra. Untuk dekstra sendiri adalah bagian kanan dari tubuh, dan untuk sinistra sendiri adalah bagian kiri dari tubuh. Untuk bidang transversal sendiri, dia memotong horizontal dari sebuah tubuh, jadi begitu. Untuk bagian transversal sendiri memiliki bidang superior dan inferior. Superior itu bagian atas atau ya bagian atas, dan inferior yaitu bagian bawah. Selanjutnya bidang frontal dibaginya itu seperti begitu. Jadi dia itu dibagi bagian anterior yaitu bagian depan, dan bagian superior itu bagian belakang. Itu adalah untuk bidang. Nah, kita sudah memasuki bagian regio badan atau tubuh. Yang pertama yaitu regio kaput dan kolum. Untuk kaput sendiri yaitu bagian kepala, dan untuk kolum sendiri yaitu bagian leher. Seperti yang kita ketahui, di bagian kepala ini terdapat organ-organ seperti mata, alis, hidung, mulut, lalu telinga, dan jangan lupa rambut. Untuk rambut sendiri, rambut didefinisikan sebagai sel berserabut yang mengandung keratin dan merupakan salah satu ciri khas dan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Rambut tumbuh di kulit kepala dan hampir seluruh tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Untuk rambut, seperti kita ketahui, memiliki beberapa fungsi. Di antaranya rambut melindungi tubuh atau bagian tubuh dari panas, dingin, dan hal-hal yang dapat melukai. Untuk rambut di bagian kaput sendiri, selain di bagian sini ada bagian alis. Untuk alis sendiri, seperti yang kita ketahui saat kita berkegiatan, tentu saja kita mengeluarkan keringat. Nah, jadi untuk melindungi keringat tersebut untuk jatuh ke mata, ada alis yang melindungi mata kita. Baik, selanjutnya adalah dari sini kita ketahui bahwa di sini adalah bagian toraks dan ada kolum juga. Di rambut di bagian ketiak juga berfungsi untuk menghindari kulit atau melindungi kulit dari gesekan dan juga menyerap keringat. Selanjutnya adalah organ bagian telinga. Telinga merupakan organ yang sangat berpengaruh dan penting bagi manusia, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi dan juga sebagai organ keseimbangan. Di bagian toraks sendiri, toraks adalah bagian yang sangat penting karena merupakan bagian penyangga untuk ekstremitas atas, dan di bagian toraks sendiri memiliki organ yang sangat penting, yaitu jantung dan juga paru-paru. Untuk di bagian toraks sendiri, toraks adalah bagian yang sangat penting yang di dalam tubuh karena juga merupakan penyangga dari ekstremitas atas.
Toraks atau dada adalah bagian tubuh yang terletak di atas abdomen dan di bawah kolum atau leher yang memiliki berbagai fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai fungsi untuk bernafas, karena toraks mengandung paru-paru yang berperan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk kita bernafas. Lalu toraks sebagai pelindung organ vital. Toraks sendiri dilindungi oleh tulang rusuk dan sternum, tulang dada, yang melindungi organ-organ penting seperti jantung, aorta juga, dan esofagus. Lalu toraks juga berfungsi sebagai toraks juga berisi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Dan secara anatomi, toraks dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu toraks bagian atas itu mencakup leher, di bagian tengah itu ada dada, dan di bagian bawah atau inferior terdapat diafragma. Setiap bagian toraks mengandung struktur dan organ-organ yang spesifik dan penting. Baik, selanjutnya yaitu bagian abdomen atau bagian perut. Abdomen adalah bagian tubuh di antara dada dan panggul yang sering disebut dengan perut. Abdomen sendiri memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu abdomen berisi organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, hati, pankreas, dan kantong empedu yang berperan dalam proses pencernaan. Lalu abdomen membantu juga pergerakan tubuh seperti saat bernafas, bergerak, dan lain-lain. Secara anatomi, abdomen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian atas yang terdapat epigastrium, bagian tengah mesogastrium, bagian bawah hipogastrium, bagian kanan dan bagian kiri. Setiap bagian abdomen memiliki struktur dan organ-organ yang spesifik. Untuk abdomen sendiri memiliki dua bentuk kategorisasi utama. Yang pertama lebih sederhana karena membagi perut menjadi 4 kuadran saja, sedangkan metode kedua membaginya menjadi 9 kuadran. Cara paling umum untuk membagi bagian abdomen adalah menggunakan 2 bidang vertikal dan 2 bidang horizontal. Untuk 4 kuadrannya sendiri, 4 kuadran perut terbentuk dari bidang horizontal atau transversal yang berpotongan. Bidang ini memiliki nama lain transumbilikal dan bidang median yaitu mid-sagittal. Garis vertikal melalui linea alba atau bidang median memotong garis horizontal melalui umbilikus menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Setiap bagian kuadran tentu saja memiliki beberapa organ-organ yang penting. Untuk skema 9 wilayah sendiri, jika dibandingkan dengan skema 4 wilayah, tentu saja lebih rumit. Namun, skema ini lebih membantu dokter untuk melokalisir gejala klinis lebih baik dan menentukan diagnosis yang akurat. Terdapat hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbal kanan, umbilikal, lumbal kiri, ilium kanan, hipogastrium, dan ilium kiri. Nah, ada 2 bidang vertikal dan 2 bidang horizontal yang digunakan untuk memisahkan 9 segmen tersebut. Bidang vertikal sendiri memiliki sebutan sebagai garis midclavikular kiri dan kanan. Keduanya bermula dari titik tengah pada klavikula secara kaudal menuju titik tengah ligamen linguinalis. Kemudian bidang horizontal yang meliputi bidang subkostal dan transtuberkular. Bidang subkostal sendiri berjalan horizontal melalui bagian atas bidang
subkostal sendiri berjalan horizontal melalui batas bawah kartilago kosta ke-10 pada kedua sisi, dan akhirnya bidang transtuberkular melewati tuberkel puncak iliaka dan badan vertebra lumbar kelima. Regio hipokondrium kanan dan kiri berada pada superior kedua sisi perut, sedangkan regio epigastrium berada di antara keduanya pada posisi sentral superior. Lalu regio lumbal kanan dan kiri mengelilingi regio umbilikal sentral dan memiliki umbilikus sebagai titik pusat. Dan terakhir, regio inguinalis kanan dan kiri berada pada inferior pada kedua sisi regio hipogastrium yang paling inferior dari garis tengah segmen. Nah, selanjutnya untuk bagian dorsum atau punggung. Dorsum sendiri merupakan bagian posterior dari anatomi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu jantung manusia yang memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk jantung sendiri adalah organ vital, untuk jantung sendiri adalah organ vital yang terletak di dalam rongga dada atau bagian toraks, tepat di belakang tulang dada. Jantung sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kardiovaskular tubuh manusia. Yang pertama, jantung bertindak sebagai pompa utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu, jantung bekerja sama dengan pembuluh darah, arteri, dan vena untuk menjaga sirkulasi darah yang terus-menerus ke seluruh tubuh. Dan juga jantung mengatur detak jantung. Secara anatomi, jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan kiri yang menerima aliran darah masuk ke jantung, dan ventrikel bagian kanan dan kiri yang memompa darah keluar dari jantung. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, lalu dipompa ke ventrikel kiri untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan darah rendah oksigen dari tubuh masuk ke atrium kanan, lalu dipompa ke ventrikel kanan untuk dikirim ke paru-paru. Ukuran normal jantung orang dewasa sekitar sebesar kepalan tangan, dan jantung manusia berdenyut sekitar 60-100 kali per menit saat istirahat. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat masih kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.